Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucianawati dan teman saya Elma Nurhidayati. Kami akan presentasikan tentang unsur, bentuk, kuantitas, dan kualitas proposisi. Pengertian proposisi. Proposisi merupakan satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika, keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan pribadi atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. Unsur proposisi meliputi 3 aspek, antara lain term subjek, yaitu hal yang tentangnya pengakuan atau pengingkaran ditunjukkan. Term subjek dalam sebuah proposisi disebut subjek logis. Ada perbedaan antara subjek logis dengan subjek dalam sebuah kalimat. Tentang subjek logis harus ada penegasan atau pengingkaran suatu tentangnya. Term predikat, isi pengakuan atau pengingkaran itu sendiri yang diakui atau diingkari. Term predikat dalam sebuah proposisi adalah predikat logis, yaitu apa yang ditegaskan atau diingkari tentang subjek dan kopula sendiri, berarti penghubung antara term subjek dengan predikat, sekaligus memberi bentuk pengakuan atau pengingkaran. Pada hubungan yang terjadi, jadi kopula memiliki 3 fungsi, antara lain menghubungkan subjek dengan predikat, menyatakan bahwa subjek sungguh-sungguh eksis, dan menyatakan cara keberadaan eksistensi subjek. Bentuk proposisi. Berdasarkan 2 jenis proposisi, yaitu berdasarkan kualitas atau positif dan negatif, dan berdasarkan kuantitas, umum dan khusus. Ditemukan 4 macam proposisi, yaitu proposisi umum positif disebut proposisi A, proposisi umum negatif disebut proposisi E, proposisi khusus positif disebut proposisi I, proposisi umum negatif disebut proposisi O. Proposisi umum positif ialah proposisi yang predikatnya membenarkan keseluruhan subjek. Proposisi umum negatif ialah proposisi yang predikatnya mengingkari keseluruhan subjek. Predikat khusus proposisi ialah proposisi yang predikatnya membenarkan sebagai subjek. Kuantitas proposisi. Setiap term di dalam proposisi menunjukkan kepada seluruh pengertian. Term manusia misalnya mewakili pengertian manusia yang dikenakan pada setiap individu. Si Joni, si Barto, si Dina, si Yanti, dan seterusnya. Manusia itu bukan hanya si Gudel atau si Iem, tetapi setiap individu yang memiliki ciri-ciri yang termuat dalam pengertian manusia. Jadi, pengertian manusia itu luasnya adalah universal. Dari pembahasan kita mengenai luas pengertian, telah kita ketahui bahwa tidak semua pengertian itu luasnya adalah universal. Kita mengenal juga pengertian yang luasnya singular dan partikuler. Dalam hubungan itu, kuantitas sebuah proposisi ditentukan oleh luas term subjeknya. Karena itu, menurut kuantitasnya, proposisi dapat kita bedakan atas proposisi singular. Proposisi singular berarti proposisi yang subjeknya singular. Jadi, predikat mengakui antara mengingkari hanya tentang satu hal yang tertentu. Proposisi partikuler. Proposisi yang subjeknya partikuler, jadi predikatnya mengakui dan mengingkari hanya sebagian dari luas subjeknya, atau paling sedikit satu tetapi tidak seluruhnya dan tidak tentu. Dan proposisi universal. Proposisi yang subjeknya universal, jadi predikatnya mengakui atau mengingkari seluruh luas subjeknya.
Kualitas proposisi. Setiap proposisi mengandung pengakuan atau pengingkaran sesuatu atau term predikat tentang sesuatu yang lain, term subjek. Dengan demikian, menurut kualitasnya, kita dapat membedakan proposisi atas proposisi afirmatif dan proposisi negatif. Proposisi yang berkualitas afirmatif adalah proposisi yang mengandung pengakuan apa yang menjadi term predikatnya tentang apa yang menjadi term subjeknya. Dalam proposisi, Anton adalah mahasiswa angkatan 9, merupakan proposisi afirmatif, karena proposisi tersebut mengandung pengakuan atau afirmasi predikat, atau mahasiswa angkatan 9. Tentang Anton sebaliknya, proposisi yang berkualitas negatif adalah proposisi yang mengandung pengingkaran apa yang menjadi term predikatnya tentang apa yang menjadi term subjeknya. Proposisi kucing adalah bukan binatang yang bertelur, termasuk proposisi negatif karena proposisi tersebut mengandung pengingkaran binatang yang bertelur tentang kucing. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.